Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian majelis tazkiyah yang dirahmati Allah, pagi atau siang hari ini kita ingin sama-sama berbincang tentang bukan menyerah, cuma berserah. Ini ada kaitan yang sangat erat dengan hidup. Sudah sekian lama kita menjalani hidup. Ibu sudah menyerah atau berserah? Apa buktinya kalau kita berserah bukan menyerah? Iya, ada beda yang sangat jauh antara menyerah dan berserah. Ya, kalau menyerah itu tandanya dia berhenti. Ya udah, mau apa lagi? Ya, kalau sudah mengatakan ya udah, mau apa lagi? Itu berserah atau menyerah? Memang keadaannya begini, mau gimana lagi? Itu bukan berserah, itu menyerah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup yang sedang sama-sama kita jalani sesungguhnya dia adalah perjalanan mendaki bukit. Nama bukitnya kenyataan hidup. Begitulah memang hidup. Hidup itu pendakian. Yang didaki adalah bukit, gunung, namanya kenyataan hidup. Karena itu siapapun orangnya yang saat ini masih hidup, ini yang di depan saya hidup semua nih. Itu berarti dia mendaki. Ya, karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak ketemu dengan kenyataan hidup. Meskipun kenyataan hidup manusia itu satu dengan yang lain berbeda. Siapa yang membuatnya berbeda? Dia yang memberikan karunia hidup kepada kita. Kita nggak bisa memilih soal kenyataan hidup. Kita tidak bisa memilih karena kenyataan hidup yang memilih adalah. Berarti kenyataan hidup itu pilihan siapa itu? Pilihan Allah. Kalau kenyataan hidup adalah pilihan Allah, maka apapun kenyataan hidup kita adalah kehormatan dari Allah untuk kita. Karena pilihan Allah. Ya, pilihan Allah. Jadi kalau kita sudah tahu ini pilihan Allah, itu kehormatan, itu kemuliaan. Seperti apapun pilihan Allah itu. Karena sangat boleh jadi ada di antara Bapak Ibu yang kenyataan hidup yang Allah pilihkan seperti Bapak Ibu ya, jalan naik gunung tapi gunungnya rata begini, malah bisa lari. Ada nggak orang yang kenyataan hidupnya seperti itu? Tapi ada juga yang kenyataan hidupnya itu kayaknya kok ada yang naiknya agak landai begini, tapi ada juga yang naiknya seperti ini.
Ya, bahkan seperti ini, bahkan seperti ini, atau seperti ini. Ya. Yang tahu kita. Kira-kira ibu masuk yang mana nih, ibu? Yang landai gitu, atau yang terjal? Itu semua pilihan Allah. Kalau pilihan Allah berarti apapun kenyataan hidup kita itu masalah nggak? Enggak. Bahkan kalau targetnya kita sampai ke puncak, lebih cepat mana? Gunungnya landai atau gunungnya terjal? Yang lebih cepat sampai? Terjal. Iya, yang terjal. Jadi kalau soal itu, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, mau landai, mau terjal. Allah tahu apa yang terbaik. Yang pasti Allah tidak akan mungkin memberikan kepada kita kenyataan hidup yang di luar kemampuan kita. Nah, yang pasti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun di sepanjang perjalanan mendaki selalu ada kesempatan untuk menunjukkan apakah kita manusia terpuji atau tercela. Dan ini berlaku untuk siapapun, baik yang perjalanan mendakinya landai atau rata bahkan, atau yang terjal. Itu selalu ada kesempatan untuk menunjukkan apakah kita manusia terpuji atau tercela. Nah, kalau ini yang menentukan siapa, Bapak Ibu? Terpuji dan tercela kita. Sehingga orang-orang yang memahami kalau sudah kenyataan hidup, mereka tidak berlama-lama mengkaji kenyataan hidupnya. Nggak berlama-lama, segera menerima kenyataan hidup itu dan kemudian berpikir bagaimana caranya saya bisa menjadi manusia yang terpuji dengan kenyataan hidup ini. Karena memang dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Semua manusia, tidak ada yang terpuji tidak, tercela juga tidak, itu nggak ada. Atau terpuji iya, tercela juga iya, itu sebenarnya nggak ada. Kalaupun ada manusia yang terpujinya iya, tercelanya iya, pasti di antara keduanya ada yang lebih dominan. Ada yang lebih dominan terpujinya, tapi juga ada yang dominan tercelanya. Kira-kira dari dua jenis manusia kita masuk yang mana, Bapak Ibu? Kadang terpuji, kadang tercela. Persentasenya berapa? Nah, siapa manusia yang terpuji adalah manusia yang sangat mengenal siapa dirinya. Itu kunci sebenarnya untuk menjadi manusia terpuji, karena memang orang kalau sudah mengenal siapa dirinya pasti dia akan menjadi manusia yang terpuji. Dan manusia kalau mengenal siapa dirinya, apa yang paling kita kenali dari diri kita, Ibu? Kita ini siapa? Kan mengenal diri kita, berarti kita ini siapa? Kalau ini kaitannya dengan kenyataan hidup, dan kenyataan hidup ditentukan oleh Allah, maka manusia yang mengenal dirinya adalah manusia yang mengenal dirinya sebagai hamba Allah. Walaupun mungkin kita juga mengenal diri kita sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, tetapi di atas semuanya saya lebih mengenal diri saya sebagai hamba Allah. Jadi siapapun yang mengenal dirinya sebagai hamba Allah, pasti
pasti dia akan menjadi manusia yang terpuji. Ya kalau dianalogikan dosen sedang di hadapan mahasiswa, maka dosen ini akan mengenal dirinya sebagai siapa itu? Bapak, ya dosen. Ketika dia mengenal dirinya sebagai dosen, di depan saya ada mahasiswa, mungkin nggak dia melakukan sesuatu yang tercela di hadapan mahasiswa? Nah, ya. Pasti dia akan melakukan sesuatu yang terpuji dalam pandangan mahasiswa, mengajar dengan baik. Ada dosen di depan mahasiswa ngantuk, itu berarti dia mengenal dirinya sebagai siapa di hadapan dosen, di hadapan mahasiswa. Dia tidak mengenal bahwa dirinya adalah dosen. Ibu di hadapan suami, maka ibu mengenal diri ibu sebagai siapa? Istri. Maka kira-kira apa yang akan ibu lakukan di hadapan suami? Ya, melakukan apa yang sepantasnya dilakukan oleh istri. Yang kalau dia melakukannya, pasti dia akan menjadi istri yang terpuji. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan oleh istri, berarti kan dia tidak merasa sebagai istri. Dia tidak mengenal saya ini istrinya dia. Maka sangat mungkin dia melakukan sesuatu yang tercela. Nah, karena itu manusia yang tercela adalah manusia yang tidak mengenal siapa diri. Kalau ada seorang ibu yang sampai nyakiti anaknya, berarti ibu ini mengenal dirinya sebagai siapa itu? Ya bukan sebagai ibu kan. Bagaimana mungkin seorang ibu menyakiti anaknya? Berarti pada saat si ibu ini menyakiti anaknya, dia tidak mengenal bahwa dirinya adalah ibu bagi si anak. Maka memang sangat mungkin kemudian dia melakukan hal yang tercela. Nah, kalau Bapak Ibu, manusia terpuji adalah manusia yang sangat mengenal siapa dirinya. Nanti dalam kenyataannya kita akan melihat manusia yang terpuji ini adalah manusia yang mampu menjadikan apapun sebagai kebaikan yang memuliakan. Itu manusia yang terpuji. Jadi dia mampu menjadikan apapun sebagai kebaikan yang memuliakan. Hatta ketika dia sedang berada dalam keadaan buruk pun, keburukan bagi manusia yang terpuji itu bisa dia ubah menjadi kebaikan yang memuliakan. Dihina orang, itu kan keburukan. Tapi bagi orang yang terpuji, penghinaan itu akan bisa menjadi kebaikan yang memuliakan. Caranya, dia memaafkan orang yang menghinanya, dia membalas orang yang menghinanya dengan balasan yang baik. Tapi kalau manusia yang tercela adalah manusia yang menjadikan apapun sebagai keburukan yang menghinakan. Atau dia berbuat baik pun itu menjadi keburukan yang menghinakan. Itu orang kalau sudah tercela. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti Bapak Ibu bercermin. Kalau Bapak Ibu bercermin, maka Bapak Ibu mengenali yang cermin itu siapa? Dirinya sendiri. Yang dicermin ya saya. Maka memang betul, siapapun yang mengenali dirinya sebagai manusia, maka dia akan menjadikan kemuliaan sebagai dirinya. Jadi orang yang mengenali dirinya sebagai manusia, maka dia akan menjadikan kemuliaan sebagai dirinya. Tidak mungkin manusia bertindak tidak mulia. Maka sekali manusia bertindak tidak mulia, dia lupa bahwa dirinya adalah manusia.
Dia tidak lagi mengenal bahwa dirinya adalah manusia. Itu kalau orang manusia hidup tidak bertindak mulia. Kenapa? Karena sekali lagi manusia yang mengenal dirinya sebagai manusia, dia akan menjadikan kemuliaan itu sebagai dirinya. Sehingga memang tidak mungkin manusia bertindak tidak mulia. Apa yang kita sampaikan ini itu memang sudah menjadi maklumat dari Allah. Yang mungkin saya pernah sampaikan ya, tentang apa itu hidup. Hidup itu kan kemuliaan yang Allah anugerahkan untuk kita. Allah maklumatkan ini di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Ya, itu kan nempel pada diri manusia. Allah sudah menetapkan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Ya, makhluk yang mulia. Berarti memang mulia itu adalah manusia. Mulia itu adalah manusia. Jadi prinsip bercermin yang tadi kita sampaikan itu memang menggambarkan orang yang mengenal siapa dirinya. Orang yang mengenal siapa dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu bercermin gitu, kita yang dicermin wajah siapa? Wajah kita. Iya, wajah kita. Dan kata Allah, manusia itu makhluk mulia. Kalau manusia adalah makhluk mulia, berarti kita ini siapa, Bapak Ibu? Kita adalah kemuliaan. Kalau kita adalah kemuliaan, nah kemuliaan itu siapa? Kita adalah kemuliaan. Kemuliaan adalah kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah kemuliaan. Ini memang sudah melekat, sudah menjadi bagian dari fitrah kehidupan, karena Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Jadi nggak mungkin ya, kita melihat kemuliaan itu bukan kita, dan kita tidak mungkin melihat kita sebagai bukan kemuliaan. Jadi persis seperti bercermin. Sama nggak Bapak Ibu? Sama. Ya, sama. Ya, yang dicermin adalah saya adalah yang dicermin. Saya bayangkan kalau ada orang bercermin, wajahnya putih tapi dicermin kok kelihatan gelap. Itu yang bercermin kaget kan? Dan mungkinkah ini terjadi? Iya, enggak. Mas bapak-bapak ini bercermin, masih muda, lihat di cerminnya kok. Maka yang bercermin akan mengatakan apa? Kamu bukan? Kamu siapa? Kamu siapa? Lagi sedih, pas bercermin, yang dicermin malah jempol. Jadi berarti yang dicermin ngenyek ya? Ngecek. Bagus kamu sedih. Bapak bercermin, pegang papan tulis kecil, tulisannya yes, pas dilihat di cermin tulisannya iya. Ini mungkin nggak terjadi? Tidak. Tapi kalau dengan kemuliaan banyak kan? Kita bercermin, di cermin
ada kemuliaan, tapi kemuliaannya bilang apa? Kamu bukan saya. Kamu bukan saya. Sebagaimana yang bercermin juga mengatakan kemuliaan, kamu bukan saya. Wah, ini musibah Bapak Ibu. Orang kalau tidak lagi mengenal kemuliaan, apalagi kalau tidak dikenali oleh kemuliaan. Orang kalau tidak lagi dikenali oleh kemuliaan, berarti otomatis apapun yang dia lakukan menjadi sesuatu yang tercela. Jadi musibah terberat pada diri manusia adalah kalau manusia sudah tidak lagi dikenali oleh kemuliaan. Kemuliaan sudah tidak lagi mengenali, ya udah. Kalau sudah nggak mengenali, berarti dia bertemannya dengan tercela. Dia dikenali oleh ketercelaan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini kita kaitkan dengan soal berserah, maka tidak ada cara kita berserah kepada Allah selain dengan melakukan amal mulia, yakni amal yang terpuji dalam pandangan Allah. Inilah cara berserah yang sesungguhnya. Gimana sih caranya saya berserah kepada Allah? Maka kalau dirunut dari awal, kenali bahwa kita adalah manusia, dan manusia itu makhluk Allah yang diciptakan dengan kemuliaan. Maka saya adalah kemuliaan dan kemuliaan adalah saya. Dan pada saat kemudian kemuliaan sudah menjadi kita, maka kita akan menjadi makhluk yang terpuji dalam pandangan Allah. Melakukan amal mulia. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini tidak ada pilihan kecuali kita harus beramal mulia. Tidak ada pilihan. Dan memang kalau kita pengen menjaga kemuliaan diri kita, tidak ada cara menjaga kemuliaan kecuali dengan beramal mulia. Belum cukup kalau hanya beramal benar atau beramal baik. Ya, karena saya mungkin pernah sampaikan, kalau amal manusia kan ada 3 kemungkinan. Kalau tidak benar, baik, ya mulia. Ya. Benar, baik, dan mulia. Ketiga jenis amal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, walaupun masing-masing punya kekhususan. Amal benar itu ada kekhususannya sendiri, amal baik juga ada kekhususannya sendiri, amal mulia juga ada kekhususannya sendiri. Tapi nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dipisah-pisahkan, maka kata Ibu yang dirahmati Allah, amal manusia itu bisa jadi akan jauh dari yang namanya terpuji. Contoh, amal benar. Kalau kita perhatikan amal benar itu kan beramal karena taat pada aturan. Maka kita hampir bisa dijamin kalau ada orang yang ketika beramal itu orientasinya cuma benar. Dan sering kita mendengar ada orang mengatakan, kan yang penting saya tidak salah, yang penting saya sudah benar. Nah, kalau orang mencukupkan diri hanya yang penting benar, hampir bisa kita katakan amalnya itu cuma formalitas. Pegawai pokoknya absen tidak boleh lebih dari jam 8. Padahal setelah jam 8 ada acara. Maka yang dilakukan adalah datang sebelum jam 8, kemudian absen, setelah absen berarti absennya cuma formalitas. Kan yang penting saya sudah absen.
Semua orang yang beramal cuma sekedar yang penting benar, amalnya formalitas. Yang mungkin saya pernah contohkan sholat ya. Ada orang sholat tuh kayak dikejar anjing, rukunya, yang tidalnya itu cepet banget. Pas selesai sholat ada yang nanya, Bu, kenapa sholatnya cepet gitu, kayak dikejar apa? Emang kenapa? Ya itu cepet. Kan yang penting saya tumakninah. Yang penting tumakninah. Padahal batas tumakninah itu sekedar mengucapkan subhanallah yang mungkin durasinya sedetik 2 detik. Jadi kalau ada orang sholat rukunya cuma sedetik 2 detik itu sudah sah, kan sudah tumakninah. Tapi kalau orang sholat cepat begitu, kesannya sholatnya cuma formalitas, cuma menggugurkan kewajiban. Yang kedua, amal baik. Nah, kalau kita lihat amal baik itu apa Bapak Ibu? Beramal karena ada hasil yang diinginkan. Ini bisa jadi referensinya tidak ada di buku, tapi ada dalam kenyataan, bisa dibuktikan. Orang itu hanya akan beramal baik kalau ada hasil yang diinginkan. Sehingga kalau nggak ada hasilnya, orang cenderung mau beramal baik atau tidak, Bapak Ibu? Bapak Ibu berlaku baik kepada tetangga, tetapi tetangga berlaku tidak baik ke kita. Berarti ada hasilnya nggak kebaikan kita kepada tetangga? Nggak ada hasilnya. Kira-kira kebaikannya terus atau tidak terus? Berarti hampir bisa dipastikan orang kalau beramal baik itu pamrih. Itu pamrih. Sehingga kalau yang dipamrihi nggak ada, ya nggak akan dia berlaku baik. Maka kalau seandainya ibu berlaku baik kepada suami, tapi suami kok berlaku tidak baik kepada ibu, ibu lapang atau kecewa? Kalau nggak ada jawaban itu pengakuan, ya kecewa lah. Masa saya udah baik, suami kok nggak baik? Nah, kalau berbuat baik nggak dibalas dengan kebaikan, kemudian kecewa, itu menunjukkan istri yang baik atau belum baik? Kan nggak bisa mengatakannya sudah baik, enggak, karena kecewa. Dan itu amal baik. Nah, kalau amal mulia, beramal semata hanya karena ingin ridho Allah. Dan yang namanya ridho Allah itu ada wujud fisiknya enggak, Ibu Bapak? Nah, orang yang beramal mulia inilah orang yang disebut ikhlas. Inilah yang menjadi alasan kenapa amal kita harus mulia, tidak cuma sekedar benar atau baik. Karena kalau amalnya cuma benar, apakah sudah bisa disebut sebagai amal yang terpuji? Amal benar belum mencapai derajat terpuji. Nah, kalau baik sudah terpuji belum? Tidak cuma belum, tapi tidak. Asli ini Bapak Ibu, orang kalau beramal ya, hanya sekedar baik, gak sampai mulia, itu kita bisa katakan amal dia walaupun baik itu amal baik yang tidak terpuji. Dan tidak terpuji itu bahasa lainnya apa? Tercela. Jadi kalaupun ada orang yang beramal baik ansih hanya sekedar amal baik, itu amal baik yang tercela.
Kenapa? Karena kalau amalnya cuma baik itu ada pamrihnya, ada hasil yang diinginkan. Ya, makanya tadi para istri, kayaknya para suami juga ya Pak ya, baik sama istri, istrinya nggak baik ya kecewa lah. Kecewa itu wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Baik, kita coba buktikan. Bu, kalau ibu baik sama suami, sebenarnya ibu ingin nggak dibalas oleh Allah amal ibu? Ingin dibalas oleh Allah. Kalau ingin dibalas oleh Allah, balasan dari Allah itu sudah cukup belum? Balasan dari Allah sudah cukup? Kalau sudah, kenapa harus berharap balasan dari manusia? Kenapa? Bahwa kemudian kita kecewa karena kebaikan kita nggak dibalas dengan kebaikan, kecewa itu menunjukkan kita masih butuh nggak dengan balasan manusia? Butuh. Nah kalau masih butuh berarti balasan dari Allah sudah cukup atau belum? Sudah. Kalau sudah, kenapa kecewa ketika kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan? Itu berarti kita mengenal diri kita nggak? Ruwet kan? Iya sih, balasan dari Allah sudah cukup, tapi kalau saya berbuat baik ke orang itu nggak baik ke saya, ya mangkel saya. Kalau mangkel kan berarti tandanya balasan dari Allah belum cukup. Nah kalau merasa balasan dari Allah itu belum cukup, itu cacat iman. Kenapa cacat iman? Karena sama dengan menganggap Allah punya kekurangan. Berarti kalau kecewa wajar nggak Ibu? Sehingga kalau orang mengatakan wajar, itu sama dengan balasan dari Allah itu kurang. Nah kalau mengatakan balasan dari Allah itu kurang, itu sikap terpuji atau tercela? Tercela. Iya, tercela. Nih, kalau saya lihat sepintas wajah Bapak Ibu ini kan wajah orang baik semua, yang masih perlu diuji kebaikannya. Bapak Ibu katanya orang baik, tapi kalau seandainya pas lagi jalan di gang sempit Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu harus papasan dengan orang yang nggak baik sama Ibu, harus papasan dengan orang yang nggak baik sama kita Pak. Pada saat kita mau nggak mau harus papasan dengan beliau, yang ada di kepala kita, pikiran kita menyiapkan senyum terbaik, sapaan terbaik, salam terbaik, atau coba tengok ada jalan lain nggak ya? Yang mana yang ada di kepala kita? Dan ternyata 4 meter di depan kita ada gang Bapak Ibu. Dan sebenarnya gang itu gang buntu. Jujur Bapak Ibu, kita belok kanan atau jalan lurus? Balik arah. Belok kanan. Ngapain belok kanan? Menghindar. Nah, kalau menghindar itu namanya kita orang apa? Padahal kalau kemudian kita tetap tersenyum kepada beliau, boleh nggak? Boleh. Allah membalas nggak? Membalas. Balasan dari Allah lebih tinggi atau lebih rendah bila ketemu dengan orang yang baik dan yang tidak baik? Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, kenapa ada pikiran menghindar? Iya bahi. Iya bahi. Itu yang nyebahi dianya atau balasan dari Allahnya? Kan balasan dari Allahnya indah. Betul? Bapak Ibu bekerja, iya. Ternyata kemudian pimpinan semisalnya kalau bekerja, iya, nambah jam kerja 30 menit. Jadi harusnya pulang, nggak boleh pulang, nunggu 30 menit. Nyebahi nggak itu pimpinan? Nyebahi nggak? Nyebahi. Tapi
pimpinan bilang tambahan 30 menit ini menjadikan gaji satu hari dilipatkan 10 kali. Itu tambahan 30 menit nyebahi nggak? Menarik. Berarti manyunnya orang yang nggak baik ke kita itu nyebahi atau menarik? Itu kan menunjukkan bahwa kita beramal tidak untuk mendapatkan ridho Allah. Tidak untuk mendapatkan ridho Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ridho Allah itu sudah cukup belum? Sudah. Iya. Ridho Allah itu sudah cukup. Kalau betul ridho Allah sudah cukup, Bapak Ibu berdoa, tapi doanya nggak dikabulkan. Ibu sudah dapat ridho Allah belum? Ridho Allah itu digantungkan pada amal atau hasil dari amal? Amal. Kita berdoa itu sudah ibadah. Allah ridho nggak? Allah ridho, tapi doanya nggak dikabulkan. Masalah nggak? Tapi ada nggak orang yang mengatakan kenapa sih doanya nggak dikabulkan? Berarti itu doanya menunjukkan amal baik atau amal mulia? Amal baik. Dan kalau sebatas amal baik sekali lagi itu tidak terpuji, dan yang sangat terpuji adalah amal mulia. Bagian akhir dari kajian kita, ya, kita ingin bicara sekarang seperti apakah amal yang terpuji dalam pandangan Allah itu. Kayak apa sih amal itu disebut sebagai amal yang terpuji dalam pandangan Allah? Kalau terpuji, otomatis amal itu mulia. Ya, amal itu mulia. Nah, tentang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kita bisa belajar justru pada anak-anak. Ya, anak-anak kita yang masih kecil itu bisa menjadi ladang bagi kita untuk memahami hakikat amal yang terpuji. Saya mungkin pernah menyampaikan ilustrasi ini. Bapak Ibu punya anak masih kecil-kecil, kalau sudah nggak punya ya cucu. A, B, dan C. Umurnya hampir sama ya, selisih setahun. A, B, C. A kelas 3, B kelas 2, C kelas 1 SD. Ketiganya berangkat sekolah. Pas berangkat sekolah, Bapak Ibu ngasih uang masing-masing 10.000 uang jajan. Pulang sekolah, Ibu Bapak nanya, awalnya Kak AA gimana uang jajannya? Ternyata bilang, ibu ini masih uang jajan cuma 10.000. Beruntu. Tapi habis nggak uang jajannya? Habis. Dipakai buat apa? Buat beli es krim. Padahal ibu sudah melarang anak jangan dipakai buat beli es krim. Jadi sudah menggerutu dipakai buat jajan yang dilarang. Ibu greget nggak sama si A ini? Greget. B, kamu gimana B? Si B bilang terima kasih ibu, bapak sudah ngasih saya uang jajan. Yang dengan uang jajan itu saya bisa beli jajan yang saya sukai. Perasaan Bapak Ibu sama nggak antara ke A dan ke B? Beda. Ya. Lebih terasa damai dengan si B. Si C, gimana kamu C? C kemudian mengatakan, terima kasih Bapak Ibu sudah ngasih uang jajan ke saya, yang dengan uang jajan itu saya bisa jajanin teman-teman saya yang tidak dikasih uang jajan oleh orang tuanya. Karena Bapak Ibu orang pengajian, terenyuh nggak Bapak Ibu? Ya Allah, nah, kamu baik sekali, kamu hebat. Iya, Bapak Ibu senang, kamu luar biasa, kamu keren. Ketika Bapak Ibu memuji,
Di luar dugaan Sisi bilang, yang keren siapa? Yang hebat siapa? Yang keren bukan saya, yang hebat bukan saya. Yang keren ibu, yang hebat bapak, yang luar biasa bapak dan ibu. Loh, kok bisa? Nah iya, kan uang jajannya dari ibu. Kalau ibu nggak ngasih uang jajan ke saya, bagaimana mungkin saya bisa nyajanin teman-teman? Dan bukankah yang nasihatin saya untuk berbagi kan bapak ibu? Jadi saya cuma melakukan apa yang disukai oleh bapak dan ibu. Jadi yang keren bukan saya, yang keren bapak ibu. Begitu si anak menyampaikan seperti ini, bapak ibu memandang Sisi ini, anak ketiga ini, sebagai anak yang apa? Terpuji. Mungkin kita bisa nangis melihat Sisi ini karena kamu luar biasa. Dipuji malah mengembalikan pujian itu ke orang tua. Nah kalau B, kita memandangnya biasa, ya, biasa aja. Nah kalau Sisi gregetin, ya, akan bikin greget. Nah Bapak Ibu, apa yang dialami A, B, dan C itu sebenarnya dialami oleh kita. Kenapa? Karena kita kan hidup tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Tiap hari Allah memberikan nikmat kepada kita. Nah kaitannya dengan nikmat Allah, posisi kita itu seperti A, B, atau C. Yang mana Bapak Ibu? Ya sih, Allah sudah ngasih saya rumah, tapi kenapa rumahnya tidak seperti rumah orang lain? Ada nggak yang begitu? Ada. Itu bikin Allah greget nggak? Terus pada saat ditanya, lah rumahnya dipakai buat apa? Ya buat tiduran, buat seneng-seneng. Gak dipakai buat sholat? Enggak. Pakai baca Quran? Enggak. Wah itu tambah greget. Udah ngeluh, tidak bersyukur, nyebelin karena menggunakannya untuk hal yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sih, Allah sudah ngasih saya kerjaan, tapi kenapa gajinya cuma segini, di bawah UMR lagi? Tidak bersyukur. Ya sih, Allah sudah ngasih saya wajah, tapi kenapa wajah saya begini, nggak kayak wajah yang lain? Nah itu model A. Iya, atau model B biasa. Dan tentu kita semua pengen seperti C. Nah bagaimana caranya? Ternyata caranya cukup dua saja Bapak Ibu. Dua itu yang pertama, dan ini kalau kita betul-betul melakukannya, maka insya Allah kita termasuk orang yang mulia, terpuji. Dan ini wujud dari kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama adalah beramal semata wujud syukur kepada Allah. Jadi tidak ada alasan kita melakukan amal itu yang kecuali betul-betul wujud syukur. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dulu Rasul ketika ditanya tentang sholat malam beliau, ya Rasul menjawabnya, afala aku doa dan syakura. Bukankah aku ini adalah hamba yang bersyukur? Rasul itu kan sudah terjaga dari dosa, sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin masuk surga, tapi beliau masih sempat-sempatnya sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Ibu sudah dijamin masuk surga belum? Belum. Pernah sholat malam sampai bengkak? Rasul sudah dijamin masuk surga, tapi masih sempat-sempatnya sholat malam, lama berdiri sampai kaki beliau bengkak.
Ditanya Aisyah, ya Rasul, bukankah Allah sudah menjagamu dari dosa, menjaminmu masuk surga? Kenapa engkau beribadah sampai segininya? Apa jawaban Rasul? Afala aku abdan syakur. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Berarti yang membuat beliau qiyamul lail itu semata-mata adalah wujud syukur. Nah, bicara soal syukur ini, itu ternyata kayak tangga, Bapak Ibu. Ada level-levelnya. Nah, kita perlu mengenali level-level ini. Ya. Nah, perlu mengenali agar Bapak Ibu ada peningkatan pada diri kita, karena nanti kemuliaan seseorang itu juga akan sangat tergantung pada level syukurnya, bergantung pada level syukur dia di dalam melakukan amal. Nah, level pertama itu level dasar, seragamnya putih biru merah, SD kan dasar. Siapa yang syukurnya level dasar, beramal baik semata karena diperintah, dan meninggalkan amal buruk semata karena dilarang. Jadi kalau seandainya ada orang yang ketika beramal baik itu dasarnya perintah, ibu kenapa sholat? Kan perintah. Ibu kenapa nggak ngerasani? Kan larangan. Jadi memang betul-betul dasarnya adalah karena perintah atau larangan. Berarti orang ini sudah cukup disebut sebagai orang yang beramal karena syukur, tapi syukurnya syukur level dasar. Syukurnya level dasar, walaupun bisa jadi usianya sudah 30 tahun. Ada nggak orang yang usianya sudah 30 tahun tapi ketika dia beramal baik itu dasarnya perintah? Ada. Nah, kalau dasarnya perintah itu sudah termasuk syukur, tapi sekali lagi syukurnya syukur dasar. Nah, kalau dasar kan berarti harus ada peningkatan. Ini tidak salah, tapi memang yang namanya anak-anak, mereka itu akan mau berbuat baik biasanya karena diapain? Disuruh kan? Anak SD, mereka itu baru mau baca Quran kalau disuruh. Kalau nggak disuruh baca Quran nggak? Enggak, namanya juga anak SD. Nah, tentu bukan berarti kita syukur di level dasar harus 6 tahun. Kalau bisa 6 hari, kenapa harus 6 tahun? Jadi 6 hari saja nyicipin bagaimana kita beramal baik karena perintah, meninggalkan amal buruk karena larangan. Naik ke level di atasnya, level menengah Siapa mereka? Beramal baik semata karena mengharap surga dan meninggalkan amal buruk semata karena takut neraka. Dan ini memang keumuman. SMP kan katanya remaja. Yang namanya remaja kalau disuruh apa langsung jalan, Ibu? Kalau remaja belum. Lagi main HP disuruh nyapu, itu nyapu enggak? Kalau anak SD masih lumayan, disuruh nyapu itu langsung mau. Tapi kalau SMP biasanya harus diapain? Nah, nyapu ya. Kamu kalau nyapu uang jajannya ibu tambahin. Nyapu enggak? Ya. Nah, orang yang levelnya syukur menengah pertama ya seperti itu. Nah, tentu ini bukan level yang ideal. Kan sekolah kan cukup kalau cuma SMP. Harus naik menjadi SMA. Maka syukur kita harus kita naikkan levelnya dari menengah pertama ke menengah atas. Nah, kalau menengah atas beramal baik semata karena ingin mendapat rahmat Allah, meninggalkan amal buruk juga semata karena takut tidak mendapat rahmat Allah. Bagi orang ini sudah mengarah ke dewasa.
Orang kalau sudah dewasa, kalau dia taat kepada orang tuanya, kan dasarnya biar disayang orang tua. Kenapa mau nyapu? Biar ayah ibu semakin sayang kepada saya. Jadi bukan lagi iming-iming, tapi sudah naik karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau sudah menengah atas, sudah cukup belum? Masih ada level di atasnya, yakni syukur level sarjana. Nah, kalau level sarjana itu berarti sudah di puncak, beramal baik dan tidak melakukan amal buruk, semata-mata wujud syukur kepada Allah. Ansih dasarnya itu adalah syukur semata kepada Allah. Syukur itu sebenarnya artinya apa, Bapak Ibu? Syukur itu kan artinya adalah ingin mengungkapkan matur nuwun, mengungkapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak punya hitungan apapun dalam beramal selain ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah. Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada saya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tak terhitung. Ya, nikmat pemberian Allah itu enggak terhitung. Ya, saya ingin mengungkapkan terima kasih itu kepada Allah. Sama kalau seandainya ada orang yang karena Bapak Ibu butuh, dan butuhnya nggak tanggung-tanggung. Ini sudah kena deadline. Kalau enggak rumah ini disita, harus bayar hutang 2 miliar. Sudah deadline, ternyata ada yang nutup uang 2 miliar itu. Dan ibu bapak tahu, ya, yang menutup itu katakanlah Ibu Fatimah. Ditutup hutang 2 miliar. Kira-kira Bapak Ibu merasa harus apa kepada Ibu Fatimah? Terima kasih. Cara mengungkapkan terima kasihnya lewat WA. Apa yang dilakukan? Datang ke rumahnya. Bawa apa? Ada sesuatu yang kita bawa. Nah, waktu datang ke rumah beliau itu untuk apa? Mungkin nggak ada pikiran, saya juga masih punya hutang di tempat yang lain, saya mau minta tambahan gitu dari beliau. Ada nggak pikiran gitu? Enggak. Betul-betul murni datang itu untuk mengucapkan terima kasih. Itulah level syukur yang paling atas itu. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Nabi, afala akunu abdan syakur. Jadi beramal itu semata-mata wujud syukur, wujud syukur. Dan yang bisa melakukan seperti ini sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak, Bapak Ibu? Sedikit. Kita termasuk yang mana? Karena memang Allah sudah mengatakan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Al-Mulk ayat ke-23. Katakan oleh Muhammad, dialah Allah yang telah menumbuhkan kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan afidah. Di dalam afidah ada akal, ada hati. Tujuannya apa? Biar kalian bersyukur, biar kalian tahu terima kasih. Udah dikasih nikmat, dikasih mata, telinga dan akal hati, agar kalian terima kasih. Tapi Allah menutupnya dengan apa? Qalilan ma tashkurun. Nah, kalau betul Bapak Ibu termasuk yang qalil, yang sedikit, nah, apa wujud syukur? Wujud syukur, beramal semata karena syukur, wujudnya adalah mau melakukan apa saja yang Allah inginkan atas diri kita. Itu wujud dari kita beramal betul-betul karena syukur. Mau melakukan apa saja yang Allah inginkan atas diri kita, walaupun ada walaupunnya, walaupun
Nah, walaupunnya apa? Walaupunnya ada 3. Walaupunnya ada 3. Dan kalau kita mau melakukan yang 3 ini, itu tanda berarti level syukur kita sudah level sarjana, bukan lagi SD, SMP atau SMA. Dan ini yang puncak. Jadi kita mau melakukan apa saja yang Allah inginkan atas diri kita, walaupun. Nah, walaupunnya apa? Ada 3. Yang pertama, walaupun kita tidak menginginkannya. Walaupun kita tidak menginginkannya, tapi kita tetap melakukannya. Kenapa? Sebagai wujud terima kasih. Jadi sama seperti tadi, ya Bapak Ibu dikasih hibah, ya dibayarin hutang senilai 2 miliar dan Bapak Ibu nggak usah mikir, dan bebas itu uang 2 miliar. Bapak Ibu datangkan ke Ibu Fatimah untuk menyampaikan apa? Terima kasih. Terima kasih. Dan pas setelah mengucapkan terima kasih, Ibu Fatimah kok minta tolong ke Bapak, ke Ibu, ya, Pak Bu tolong, ya. Jadi kalau minta tolong ke Bapak, itu kebetulan saluran pembuangan kok mampet ini, Bapak berkenan nggak untuk memperbaiki? Kira-kira berkenan nggak Bapak? Ini Bapak ini. Padahal kita nggak ingin, tapi ini permintaan dari Ibu Fatimah. Kira-kira kalau yang diminta Ibu lakukan nggak? Kalau nggak mau, itu artinya tidak tahu terima kasih. Ibu mohon maaf ya, ini kebetulan lagi riwah saya ini ya, lagi nggak ada pembantu. Ibu berkenan nyuci piring? Ibu berkenan nyuci piring, walaupun ibu nggak ingin, ibu lakukan nggak? Lakukan. Kenapa? Wujud terima kasih. Ibu merasa disuruh nyuci piring itu penghinaan atau kehormatan? Kehormatan. Itu kalau kita perhatikan itu kehormatan dari beliau, betul? Maka kalau betul kita bersyukur kepada Allah, kita melakukan apa yang Allah inginkan atas diri kita walaupun kita tidak menginginkannya. Apa contohnya? Memberikan yang paling kita sukai. Jujur, kita ingin nggak Bapak Ibu? Ingin? Tapi Allah ingin nggak? Ingin. Maka bukti bahwa level syukur kita sudah level sarjana adalah kita memberikan apa yang disukai oleh Allah, walaupun kita tidak ingin memberikannya. Itu berarti syukur kita level sarjana. Membela kehormatan orang yang suka menghina kita ingin nggak membela kehormatan orang yang suka menghina kita? Enggak. Tapi Allah ingin nggak? Kalau kita tetap membela kehormatan orang yang suka menghina kita, berarti level syukur kita level paling atas. Itu menunjukkan kita adalah orang yang mulia. Jadi kalau level syukurnya udah level sarjana, itu udah otomatis mulia itu disematkan ke kita, membahagiakan orang yang kehadirannya tidak membuat kita bahagia. Kita nggak ingin, tapi bukankah Allah ingin mendengarkan nasihat dari orang yang tidak kita sukai? Ingin nggak mendengarkan nasihat dari beliau? Nah, tapi kan mendengarkan nasihat itu disukai oleh Allah. Ini manifestasi dari syukur level sarjana. Termasuk nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap melakukan amal kebaikan walaupun kita inginnya berbuat buruk. Contoh, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kita kalau dihina orang pengennya apa? Balas. Iya, tapi kita balas tidak dengan keburukan tapi dengan kebaikan. Menundukkan pandangan, menceritakan kebaikan orang yang suka berburuk ke kita.
Pas arisan ada yang memulai menceritakan kejelekan A, dan A ini memang ibu punya pengalaman, bapak punya pengalaman. A ini suka menghina, suka menjelek-jelekan, mencemooh, bahkan menyebar kekurangan kita, bahkan pernah menfitnah kita. A diceritakan keburukannya. Bapak ibu senang atau sedih? Sedih. Karena sedih kan kita memilih diam, yang lain bersahut-sahut. Ngelihat ibu diam, ada yang kemudian panas-panasin. Bu, ibu dari tadi kok diam saja. Kan ibu termasuk korban si A, termasuk korbannya si A. Kenapa ibu dari tadi diam aja? Ayo bu, ngomong. Ketika ibu bicara, ibu mengatakan, oh kalau saya sih ya percaya kalau semua orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Semua orang. Dan saya mau cerita kebaikannya A saja. Betul-betul ibu cerita kebaikannya A, membela kehormatan si A. Kira-kira orang akan menyebut ibu sebagai orang apa? Benar, baik atau mulia? Orang aja mengatakan mulia. Ibu kok mulia sekali? Orang yang suka menjelek-jelekan ibu malah diceritakan kebaikan, termasuk menaikkan gaji pembantu yang kerjanya kurang memuaskan. Mulia nggak bu? Mulia. Kenapa? Karena pengennya mencat, pengennya ngurangin gaji, ini malah dinaikkan. Itu mulia. Mulianya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita inginnya berbuat buruk, termasuk ini syukur level sarjana, yang sekali lagi kalau orang syukurnya level sarjana itu berarti dia orang yang mulia, dia orang yang terpuji. Apa itu? Walau kita harus kehilangan kesenangan dunia, mendahulukan orang lain saat kita dalam keadaan membutuhkan, menutup toko saat banyak pembeli karena sudah terdengar azan. Akan kehilangan kesenangan dunia nggak? Ya. Ibu maaf, tokonya mau ditutup loh, saya mau beli loh. Oh ya, ini sudah mau azan ibu. Kalau ibu mau ikut saya ke masjid, nanti habis sholat saya layani. Oh, tapi saya buru-buru. Oh, mudah-mudahan ada toko yang lain. Bisa jadi kehilangan kesenangan dunia, tapi kan syukur yang luar biasa. Termasuk mempersilahkan tetangga yang kesulitan. Catatan di sisi Allah, orang seperti ini betul-betul orang yang mulia. Terakhir Bapak Ibu, cara agar kita betul-betul menjadi manusia yang terpuji dan mulia ya dalam pandangan Allah adalah terus beramal tiada henti sampai kita merasakan pujian ilahi, sampai kita merasakan betapa Allah memang memuji amal kita, sampai kita merasakan bahwa Allah itu memang memuji amal kita. Loh, bagaimana caranya saya tahu kalau Allah memuji kita? Allah itu sebenarnya selalu memuji amal kita. Kalau amal kita memang pantas untuk dipuji. Caranya, nah ini yang kita harus kenali. Ada tanda yang kita bisa kenali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tanda bahwa amal kita dipuji oleh Allah. Tandanya merasakan kelapangan dan kemudahan sesudah melakukan amal. Itu tanda berarti Allah memuji kita. Jadi setelah rajin sholat duha, misal rezeki kita jadi mudah, rajin sedekah, urusan lancar, baik sama keluarga juga kemudian menyenangkan. Nah itu tanda kalau Allah memuji amal kita, tapi dengan catatan kita tidak mengklaimnya sebagai akibat dari amal baik yang dilakukan.
Itu catatannya. Jadi nggak ada klaim di sini, nggak ada. Kalau sampai ada klaim, nah itu malah jadinya tercela, bukan terpuji. Jadi kalau seandainya ada orang rajin sholat duha, terus rezekinya banyak, kemudian dia merasa bahwa rezeki saya yang banyak ini karena saya sholat duha, maka itu tanda Allah tidak memuji dia. Itu bukan tanda. Kenapa? Karena dia mengklaim. Dia mengklaim. Sebab orang yang mengklaim bahwa rezeki yang banyak ini adalah sholat duha, hampir bisa kita pastikan dia adalah orang yang tercela, bukan orang yang terpuji. Oh ibu, rezekinya banyak setelah rajin sholat duha ya bu? Iya. Wah, betul-betul manjur banget sholat duha saya. Terus ada yang nanya, ibu sejak kapan rajin sholat duha? Udah 4 bulan saya sholat duha, nggak pernah henti tiap hari. Jadi ketika uzur, terus saja. Oh 4 bulan ya bu. Saya punya teman tuh, beliau sudah sholat duha itu rutin tiap hari udah 8 bulan. Tapi kok rezekinya nggak sebanyak ibu ya? Tiba-tiba beliau mengatakan, ya kalau itu memang sangat tergantung siapa yang sholat. Wah itu sudah langsung dia derajatnya tercela, bukan terpuji, tercela. Nah, terus gimana kalau seandainya saya rajin sholat duha, terus rezekinya banyak? Kita sekali lagi tidak mengklaim itu karena saya sholat duha, tetapi menerima semua kelapangan itu sebagai rahmat Allah semata, bukan karena saya beramal. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada kaitan dengan amal. Karena kalau Allah sudah merahmati, nggak ada yang bisa menghalangi. Ini kasih sayang Allah saja, ini kebaikan Allah, ini kebaikan Allah. Jadi tidak menyandarkan segala kemudahan itu pada amal. Jadi kita sendiri tidak merasa ini karena amal, enggak, betul-betul enggak. Ke kita saja enggak, apalagi ngomong ke yang lain, enggak. Jadi kalau hati-hati kalau disuruh cerita testimoni, ibu nggak usah. Nggak usah. Ibu rajin infak di lazis mana gitu. Terus pengurusnya bilang, ibu gimana rasanya setelah rajin sedekah ini, biar kami tulis gitu ya. Nggak usah ya, karena kita sedekah itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda pertama. Tanda kedua, merasakan lapang dan bahagia walau amal baik kita berbuah pahit. Jadi entah kenapa saya beramal, berbuat baik ke orang yang kita baiki menghina kita, tapi kok kita lapang ya? Nah, lapangnya kita itu tanda Allah memuji kita. Tanda Allah memuji kita. Iya. Jadi kita justru bahagia ketika kebaikan kita berbuah kepahitan, dicela gitu ya, tidak dianggap, gitu. Ya, nggak dianggap. Ibu ngasih kue ke tetangga, mahal kuenya. Terus yang tetangga ini kemana-mana bilang Allah, ngasih kue harga 20.000. Kue apaan? Padahal harganya 400.000. Dia sebut 20.000. Tuh, nyesek nggak? Ya, itu sebenarnya akan menentukan. Kalau kita kemudian biasa aja, besoknya pikirin makanan lagi nggak? Wah, itu udah mulia dalam pandangan Allah. Imam Ahmad Ibn Hanbal diundang tetangganya lewat pembantunya tetangga ini ngundang Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam, ini majikan saya ngundang Imam, katanya ada ini acara makan-makan. Imam Ahmad merasa diundang oleh tetangga, kan datang. Begitu nyampe, apa kata tetangganya? Siapa bilang undang engkau? Nggak ada yang undang, makan-makan pula, enak aja.
Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Oh, bapak nggak ngundang saya. Oh ya udah, ya, saya pulang. Belum lama nyampe rumah, pembantunya datang lagi menyampaikan undangan. Bunyinya sama, makan-makan. Kira-kira kalau ibu bapak di posisi Imam Ahmad bin Hanbal, datang atau nggak datang? Nggak datang. Tapi beliau berpikirnya yang ngundang tetangga, dan Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Datang atas dasar perintah Allah, bukti iman. Yang kedua juga sama, di prank. Ulang lagi, kembali pembantunya datang. Itu yang di langit akan melihat beliau Imam Ahmad bin Hanbal ini sebagai orang apa baik. Jadi terus beramal walaupun pahitnya semakin terasa. Jadi semakin ibu dihina amal baiknya oleh orang, justru ibu semakin bersemangat untuk berbuat baik ke beliau. Bisa? Itu kan tanda Allah ingin memuliakan kita. Jadi kalau seandainya amal baik kita dicela orang, itu tanda baik nggak? Itu tanda baik. Allah ingin memuji amal kita. Itu tanda Allah ingin memuji amal kita. Caranya cukup kita tetap berlaku baik kepada orang yang menghina kita. Cukup kita tetap berbuat baik. Dan itu mudah nggak? Ibu senyum ke orang, orang itu manyun. Besok ketemu lagi dengan beliau, ibu pilih manyun atau senyum? Itu kan semuanya sangat tergantung. Kita termasuk orang yang terpuji atau orang yang tercela. Kalau bakatnya tercela, malas. Tapi kalau bakatnya terpuji, justru semakin bersemangat. Nah yang terakhir, yang ketiga, tanda amal kita dipuji Allah adalah mendapat pujian dari sesama manusia. Jadi kalau amal kita dipuji orang, wah ibu luar biasa, bapak luar biasa, yang muji orang, itu cara Allah memuji amal kita. Kenapa? Karena yang membuat orang memuji kita itu siapa? Allah. Tapi dengan catatan tidak merasa bangga dengan pujian. Kalau kemudian bangga dengan pujian, itu berarti bukan manusia terpuji, manusia yang tercela. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kita dipuji bangga itu wajar nggak? Wajar. Baik. Padahal kita bisa beramal itu karena apa? Jadi kalau kita mengatakan wajar lah kalau senang dipuji, itu dia dalam keadaan tidak sadar bahwa dia bisa beramal itu karena pertolongan Allah. Kita bisa ngaji begini, itu aslinya apa? Pertolongan Allah. Kalau ini karena pertolongan Allah, terus ada orang yang memuji, berarti beliau itu memuji kita atau memuji yang menolong kita? Memuji yang menolong kita. Berarti dia tidak memuji saya, tapi memuji Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu ya, punya rumah, bagus sekali rumah Bapak Ibu. Terus ada tamu datang, dan ternyata tamu itu memuji-muji rumah Bapak, rumah Ibu. Ibu bangga nggak dengan pujian itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang bangun rumah bukan saya. Berarti kalau beliau memuji rumah kita, sebenarnya beliau memuji kita atau memuji tukang? Memuji yang membuat, tukang yang membuat. Maka aneh sekali kalau kemudian orang senang dipuji, rumahnya yang bangun bukan dia. Tapi kan yang bayarin tukang saya, kan yang bayarin saya, tukang itu saya. Nah, kalau ibu yang bayarin tukang,
Bayarnya pas atau lebih? Nah, kalau pas, di mana letak terpujinya? Kecuali kalau Bapak Ibu bayarnya lebih, harusnya 40 juta, dibayarnya 60 juta, itu Bapak Ibu akan terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita dipuji itu sama sekali tidak merasa itu pujian untuk saya. Kenapa saya harus bangga? Karena yang bisa membaca saya baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasa semuanya ini adalah karena rahmat dan pertolongan Allah, sehingga kalau ada orang yang memuji, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan membuat kita insya Allah jadi orang yang terpuji dalam pandangan Allah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf waktu dua yang membatasi kita, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup sejenak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat Engkau hadirkan kami semua di muka bumi ini sebagai manusia, sebagai makhluk-Mu bernama manusia, yang sudah Engkau maklumatkan ya Allah bahwa Engkau telah memuliakan kami manusia. Kami adalah makhluk yang mulia, tapi ya Allah, Engkau maha tahu betapa kami masih jauh dari yang namanya mulia. Bahkan kadang ya Allah kami merasa kemuliaan tidak lagi mengenali kami. Begitu mudah kami melakukan yang tercela, bahkan yang hina. Masih jauh dari yang namanya terpuji, mulia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni jikalau ini adalah wujud dari kezaliman kami kepada diri kami sendiri, yang tidak berjuang, tidak berusaha, tidak berikhtiar untuk menjadikan kemuliaan menjadi bagian dari kehidupan kami. Ya Allah, kalaulah kemuliaan hanya kami bisa raih dengan iman, maka jadikan ya Allah apapun amal kami lakukan sepenuh iman kami kepadamu ya Allah. Kami beramal tidak berharap apapun kecuali hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Karena bukankah tidak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali hanya ridho-Mu, kecuali hanya ridho-Mu. Cukup ridho-Mu ya Allah yang menjadi harapan dari amal-amal kami. Jangan Kau biarkan kami berharap yang lain selain ridho-Mu ya Allah. Sungguh tidak ada yang lebih bernilai, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami kecuali ridho-Mu. Karena itu ridhoi kami, ridhoi orang tua kami, ridhoi keluarga kami, sanak saudara kami, andai tolak, lebih-lebih anak keturunan kami ya Allah. Dengan Kau karuniakan kepada kami kemampuan untuk bisa mengisi hidup ini dengan amal-amal yang kami lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah, semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ajari pula kami untuk selalu yakin bahwa tidak ada satupun amal kami kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Jangan Kau biarkan kami termasuk orang-orang yang bangga, apalagi membanggakan amal, memamerkan amal ya Allah. Izinkan ya Allah, kami hanya ingin melakukan amal kebaikan yang membuat kami terpuji dalam pandangan-Mu ya Allah, terpuji dalam pandangan-Mu ya Karim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, jadikan iman sebagai penghias hati kami, pengindah hati kami ya Allah. Indahkan hati kami dengan iman, indahkan hati kami dengan iman, dengan Kau penuhi isi
isi hati kami dengan nama-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan ada nama selain-Mu yang ada di dalam hati kami. Jadikan hati kami hati yang selalu ta'zim kepada-Mu ya Allah, hati yang selalu mencintai-Mu, yang tidak berharap kepada apapun selain hanya berharap kepada-Mu ya Allah. Setelah pengajian ini, jangan Kau biarkan kami bersandar kepada selain-Mu, jangan Kau biarkan kami berharap kepada selain-Mu. Cukup hanya Engkau yang menjadi satu-satunya harapan bagi kami, tempat kami berserah diri, tempat kami berpasrah diri ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pasrah dirinya kami, membuat kami hidup sepenuhnya ya Allah ada dalam jaminan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam penjagaan-Mu. Jaga kami, jaga pula keluarga kami, lebih-lebih anak-anak kami. Jaga kami semua ya Allah, hingga di batas umur kami nanti izinkan kami melepas ajal dalam kemuliaan husnul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.